Oke, baik. Sekarang di sini pada kesempatan kali ini saya akan pada data yang ada, saya akan menguji uji normalitas dan homogenitas pada aplikasi SPSS. Pertama, kita copy dulu data yang sudah ada di aplikasi Excel. Kita Ctrl C dan kita masuk ke aplikasi SPSS untuk kita copy data yang sudah kita paste data yang sudah kita copy. Baik, setelah kita copy, nanti dia muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke variabel view, kita ganti namanya menjadi kelas. Yang keduanya kita rubah menjadi pretest, dan yang terakhir ini kita rubah menjadi posttest. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita ke value. Kita ke value yang pertama, itu kita di bagian labelnya kita isi kontrol, terus kita add. Value yang kedua kita isi eksperimen, lalu kita add dan klik OK. Setelah itu kita masuk ke bagian analyze, kita ke deskripsi statistik dan ke explore. Nah, di sini kita masukkan bagian kelasnya ke factor list dan pretest dan posttestnya ke dependent list. Setelah itu kita option. Bukan, kita ke plots. Kita centang di bagian normality plots with test. Terus kita continuous dan OK. Baik, sekarang kita tinggal menunggu hasil outputnya untuk keluar. Baik, agak lama ini hasil outputnya. Baik, di sini sudah mulai muncul, namun masih ada beberapa yang masih processing. Kita scroll saja ke bawah. Kita lihat ini ada normal key plots of pretest. Kita lihat lagi ke bagian yang lain. Oke, dan ini adalah bagian test of normality. Nah, sekedar informasi, kalau perbedaan Kolmogorov dan Shapiro-Wilk ini, kalau Kolmogorov ini dia memakai data di atas 50, sedangkan untuk Shapiro-Wilk ini memakai data di bawah 50. Jadi kita pakai yang Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita tes lagi yang one way ANOVA. Kita ke option dan kita klik yang homogeneity of variance test, terus kita continue. Kita klik OK dan kita tunggu beberapa menit untuk kita lihat outputnya. Oke, setelah sudah, ini adalah
Ini bisa kita lihat ada bagian tes homogen variance. Kita lihat yang based on mean. Ini untuk signifikannya itu dia homogen ya pretestnya, karena dia melebihi, dia di sini 0,828. Dia sudah melebihi dari standar 0,05. Jadi dia homogen. Begitu juga dengan post testnya. Baik, selanjutnya kita tes parametrik. Kita ke analisis dan ke compared means, ke independence sample t-test. Kemudian kita masukkan nilai pretestnya ke dalam tes variabel. Itu kita tekan OK. Ya, ini sudah langsung keluar untuk independent sample testnya. Kita lihat di sini, kita lihat di sigmoid 2 tiletnya. Kalau dia lebih dari 0,05, berarti dia ada perbedaan yang tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini dia lebih dari 0,05. Berarti dia ada tidak ada perbedaan dalam antara kedua kelompok ini. Akan tes untuk non parametriknya. Kita ke analisis dan non parametrik. Kita pilih non parametrik test. Habis itu kita pilih legacy dialog dan pilih yang 2 independent sampel. Untuk bagian yang ini kita masukkan post testnya ke test variable list. Kemudian untuk grouping variabelnya kita masukkan yang kelasnya. Kita masukkan, terus kita define group. Grup yang pertama, grup 1 kita tulis 1, dan grup yang 2 kita tulis 2. Kita continue dan kita OK. Baik, sekarang hasil outputnya sudah keluar. Di sini kita lihat untuk kelas kontrolnya, n-nya itu 30, eksperimennya juga n-nya 30. Kita lihat min rank-nya. Di sini nilai min rank-nya, nilai kelas kontrolnya lebih tinggi daripada nilai eksperimen. Kita lihat juga di bagian tes statistik, di bagian asim sigmoid 2 tilet. Di sini kalau dia punya nilai di atas 0,05 berarti tidak ada signifikan. Tapi jika kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini nilainya itu 0,001. Jadi otomatis ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok itu. Kita juga bisa melihat di pendukungnya juga, di bagian tes statistik itu ada mean with me. Itu yang U-nya itu 225. Sedangkan yang Z-nya itu min 3,349. Biasanya nilai Z hanya menunjukkan arah perbedaan, tetapi itu biasanya tidak terlalu penting untuk keputusan utama.